Selamat datang kembali di podcast Rumah Vaksinku. Anda mungkin sering melihat foto ibu menyusui di media sosial yang terlihat begitu damai. Ibu tersenyum, bayi tenang, cahaya matahari pagi masuk lewat jendela. Sempurna kan? Tapi mari kita jujur sebentar. Bagi banyak orang tua baru, realitanya seringkali jauh dari filter Instagram itu. Realitanya adalah jari kaki yang mengerut menahan sakit jam 3 pagi, air mata yang tumpah karena bayi menolak menyusu dan rasa panik luar biasa. Saya Dr. Felix Nathan, spesialis anak, dan hari ini kita tidak akan memanis-maniskan keadaan. Kita akan bedah tuntas kenapa momen yang katanya alami ini bisa terasa seperti medan perang. Betul sekali. Dan saya Dr. Felicia, konselor menyusui Anda hari ini. Senang bisa bergabung. Memang ironis ya, kita sering dengar, menyusui itu natural, jadi asumsinya pasti mudah. Padahal, berjalan itu juga natural, tapi coba lihat bayi belajar jalan, mereka jatuh, benjol, menangis, baru akhirnya bisa lari. Menyusui juga sama, itu adalah keterampilan yang harus dipelajari dua orang sekaligus. Ibunya belajar, bayinya juga belajar. Dan dalam proses belajar itu, seringkali ada drama yang namanya bingung puting dan lecet yang bikin trauma. Nah, itu dia. Analogi belajar jalan itu masuk akal sekali. Mari kita mulai dari yang paling fisik dulu, rasa sakitnya. Banyak ibu datang ke saya dengan keluhan puting lecet sampai berdarah. Pertanyaannya, apakah menyusui itu memang harus sakit di awal? Apakah itu fase ospek yang harus dilewati supaya putingnya jadi kebal? Atau sebenarnya ada yang salah? Ini mitos yang paling berbahaya. Sakit itu wajar, nanti juga kapalan. Tidak, menyusui tidak seharusnya menyakitkan. Kalau sakit, itu sinyal tubuh seperti lampu indikator di mobil bahwa ada yang tidak pas. Penyebab utama lecet itu 90% adalah pelekatan atau latch-on yang kurang dalam. Bayangkan mulut bayi itu seperti vacuum cleaner. Kalau dia cuma menghisap di ujung puting, tekanannya luar biasa besar di area kulit yang tipis. Itu rasanya seperti dicubit pintu terus-menerus. Tapi kalau bayi membuka mulut lebar, seperti mau makan burger besar, dan melahap sebagian besar area gelap di sekitar puting, areola, puting akan berada jauh di belakang mulut bayi, di area yang aman dan tidak tergesek. Jadi kuncinya dimakan burger besar itu ya. Tapi praktiknya susah loh. Bayi kadang mulutnya kecil atau ibunya takut bayinya tidak bisa napas kalau terlalu dekat. Akhirnya bayinya cuma mengunyah ujungnya saja. Dan efeknya bukan cuma sakit fisik kan. Saya sering lihat ibu yang stres berat karena setiap kali jam menyusui tiba, mereka ketakutan. Hormon stres naik, ASI malah seret. Ini jadi lingkaran setan. Tepat sekali. Rasa sakit itu menghambat hormon oksitosin, hormon yang bertugas mengalirkan ASI. Jadi ibunya kesakitan, ASInya tidak keluar lancar. Bayinya frustrasi, lalu bayinya menarik-narik puting lebih keras, dan luka makin parah. Selain pelekatan, kita juga harus cek anatomi. Kadang ada kasus tongue tie, atau tali lidah pendek yang bikin lidah bayi tidak bisa menjulur untuk memerah ASI dengan benar. Kalau sudah begini, mau diposisikan gaya apapun, tetap akan lecet. Jadi kalau lecetnya tidak sembuh-sembuh dalam beberapa hari meski posisi sudah diperbaiki, tolong jangan diam saja menahan perih, segera cek ke ahlinya. Jangan cuma diolesi krim tapi akarnya tidak dicabut. Setuju, jangan jadi pahlawan kesiangan yang menahan sakit demi label ibu sempurna. Nah, sekarang kita geser ke masalah kedua yang tidak kalah bikin pusing, bingung, puting. Ini sering terjadi di era modern di mana penggunaan DOT atau botol susu dikenalkan terlalu dini. Bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi di otak bayi saat mereka mengalami bingung puting, kenapa mereka tiba-tiba menolak payudara ibunya sendiri dan malah memilih karet? Istilah bingung puting itu sebenarnya agak kurang tepat, karena bayi sebenarnya tidak bingung. Mereka itu pintar, mereka memilih yang lebih mudah. Mari kita pakai logika aliran fluida. Saat menyusu langsung dari payudara, bayi harus bekerja keras. Mereka harus membuka mulut lebar, menggunakan otot rahang, dan lidah mereka harus memerah dengan gerakan gelombang ritmis. Baru ASI keluar. Kalau mereka berhenti menghisap, aliran berhenti. Nah, bandingkan dengan dot botol konvensional. Bayi cuma perlu mangap sedikit, gigit sedikit, dan susu langsung memancar keluar secara gravitasi. Bahkan tanpa usaha keras pun, susu mengalir. Saya suka perbandingannya. Jadi ini seperti kita disuruh memilih, mau naik tangga darurat ke lantai 10 atau naik eskalator. Persis, siapa yang mau capek-capek naik tangga kalau ada eskalator? Kan, bayi yang sudah kenal eskalator, botol akan marah ketika disuruh naik tangga, payudara. Mereka akan menangis, melengkungkan punggung, dan memukul-mukul dada ibu karena frustrasi.
Kok ini susah banget sih? Kemarin gampang. Itu yang bikin hati ibu hancur. Mereka merasa ditolak oleh anaknya sendiri. Padahal, bayinya cuma protes soal mekanisme alirannya, bukan menolak ibunya. Itu poin penting untuk kesehatan mental ibu. Bayi protes soal aliran, bukan menolak Anda. Lalu solusinya bagaimana? Kalau sudah terlanjur bingung puting, apakah sudah kiamat, atau bisa di-reset ulang preferensinya? Kabar baiknya, bisa di-reset, tapi butuh kesabaran ekstra tebal. Kita sebut ini relaksasi atau relaxing. Pertama, kita harus stop kompetitornya dulu, simpan botolnya. Kita ganti media pemberian ASI perah, menggunakan cangkir, cup feeder, atau sendok. Memang lebih ribet dan tumpah-tumpah di awal. Tapi ini penting supaya bayi lupa dengan kenikmatan aliran deras. Kedua, lakukan skin-to-skin contact sebanyak mungkin. Biarkan bayi bertelanjang dada menempel di dada ibu. Ini memancing insting purba mereka untuk mencari sumber makanan. Dan trik kuncinya, jangan menyodorkan payudara saat bayi sedang kelaparan tingkat dewa atau hangry. Wah, ini menarik. Biasanya orang tua justru berpikir, tunggu sampai dia lapar banget, pasti nanti mau nyusu. Kenapa itu malah salah? Kalau kita lapar sekali, lalu disuruh memecahkan teka-teki sulit sebelum boleh makan, kita pasti emosi kan? Bayi juga begitu. Kalau dia sudah kelaparan dan menangis kencang, disodorkan payudara yang butuh kerja keras. Dia akan mengamuk. Jadi, tawarkan payudara saat bayi masih tenang, setengah mengantuk, atau baru bangun tidur. Saat gelombang otak mereka masih di fase rileks, insting menghisapnya lebih dominan daripada logikanya. Buat suasana menyusui itu menyenangkan lagi, bukan medan perang. Masuk akal, jadi timing adalah segalanya. Saya juga ingin menyinggung sedikit soal penggunaan pelindung puting atau nipple shield. Banyak yang pakai ini sebagai jalan pintas saat lecet atau bingung puting. Menurut pandangan konselor, ini teman atau lawan? Nipple shield itu seperti tongkat bantu jalan. Alat ini berguna dalam situasi krisis, misalnya puting ibu sangat datar atau luka yang terlalu parah sampai tidak bisa disentuh sama sekali. Tapi, alat ini bukan solusi permanen. Masalahnya, transfer ASI lewat nipple shield seringkali tidak seefektif kontak langsung, yang bisa berujung pada penurunan produksi ASI jangka panjang karena payudara tidak dikosongkan dengan sempurna. Plus, bayi bisa jadi kecanduan tekstur silikon itu. Jadi, boleh dipakai, tapi harus dengan pendampingan dan punya rencana penyapihan dari alat tersebut. Jangan jadikan itu bantal tidur selamanya. Oke, jadi alat bantu boleh, tapi jangan terlena. Sekarang, mari kita bicara soal dampak jangka panjang kalau masalah-masalah ini tidak ditangani. Saya sering melihat di praktik, bayi yang bingung puting akhirnya berat badannya seret karena mogok nyusu. Atau ibunya menyerah total karena trauma lecet. Apa pesan terpenting untuk para ayah atau support system di rumah? Karena seringkali ibunya berjuang sendirian di kamar gelap sambil menangis. Peran ayah itu krusial, bukan cuma pelengkap. Saat ibu sedang berjuang memperbaiki pelekatan, dia butuh dua tangan untuk memegang bayi dan payudara. Siapa yang mengambilkan minum? Siapa yang memastikan bantal di punggung ibu nyaman? Siapa yang menenangkan bayi saat ibu perlu istirahat sebentar karena putingnya perih? Itu tugas ayah. Dan tolong, hindari komentar seperti, kok bayinya nangis terus? ASInya kurang ya? Itu kalimat yang bisa meruntuhkan mental ibu dalam sedetik. Ganti dengan, kamu hebat, pelan-pelan ya, kita coba lagi. Kalau sakit, istirahat dulu, aku yang gendong bayinya. Kalimat sederhana, tapi dampaknya besar ya. Validasi emosi itu penting. Kadang kita terlalu fokus pada teknis di sudut mulut lah, posisi dagu lah, sampai lupa bahwa ada manusia yang sedang kelelahan dan kesakitan di situ. Betul, menyusui itu hubungan, relationship. Kalau salah satu pihak menderita, hubungannya tidak sehat. Kalau ibu merasa menyusui itu seperti penyiksaan setiap 2 jam sekali, bayi juga bisa merasakan ketegangan itu. Jadi, targetnya bukan sekadar bayi kenyang, tapi ibu dan bayi nyaman. Kalau memang lecetnya parah sekali, tidak dosa kok untuk memerah ASI dulu selama 1 kali 24 jam untuk mengistirahatkan puting. Sambil memberi ASI perah lewat media selain kesehatan mental ibu adalah fondasi dari keberhasilan menyusui. Setuju sekali. Jangan sampai kita memuja ASI tapi mengorbankan kewarasan ibunya. Ada satu hal lagi yang sering ditanyakan, apakah bentuk puting berpengaruh? Banyak ibu merasa bersalah, puting saya datar, makanya lecet terus gitu. Padahal bayi menyusu pada payudara, bukan pada puting kan? Tepat, istilahnya breastfeeding.
bukan nipple feeding. Puting hanyalah saluran keluar, seperti keran. Bentuk keran mau bulat, datar, atau masuk ke dalam, air tetap bisa keluar asalkan pompa-nya ditekan di tempat yang benar, yaitu di areola atau gudang ASI-nya. Memang, puting yang menonjol memudahkan bayi untuk start, seperti ada target yang jelas. Tapi bayi dengan puting ibu yang datar pun bisa menyusu dengan lancar asalkan teknik pelekatannya benar. Seringkali, kita menyalahkan anatomi tubuh kita, padahal yang perlu dikoreksi adalah tekniknya. Tubuh ibu sudah didesain luar biasa canggih. Luar biasa. Jadi jangan buru-buru memvonis diri sendiri gagal hanya karena bentuk anatomi yang berbeda. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu filosofi atau pola pikir yang ingin ditanamkan kepada para orang tua yang sedang mendengarkan ini sambil menahan sakit atau bingung. Saya ingin bilang, menyusui itu perjalanan maraton, bukan lari sprint. Kalau Anda tersandung di kilometer pertama lecet, bingung puting, tangisan itu bukan berarti Anda gagal finish. Itu cuma rintangan awal. Minta bantuan itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Datang ke konselor laktasi, bicaralah dengan dokter anak. Jangan diagnosa sendiri lewat Google di tengah malam. Dan ingat, setiap tetes ASI yang Anda berikan itu emas, tapi cinta dan pelukan Anda saat memberikan susu entah itu langsung atau perah itu berliannya. Well said, cinta adalah berliannya. Terima kasih banyak atas pencerahannya yang sangat mendalam hari ini. Saya harap diskusi ini bisa menjadi salep bagi luka fisik maupun luka hati para ibu di luar sana. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bingung puting bisa diatasi, lecet bisa disembuhkan. Tarik napas dan percayalah pada prosesnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik kesehatan anak lainnya. Tetap semangat mengasihi.